Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPH Unismu Makassar Bapak Profesor Dr. Haji Gagaring Pagalung SEMSI AKCA. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda STMT APU. Yang terhormat Wakil Rektor 4 Bapak Dr. Haji Mawardi Pewangi MPDI. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Hernadi SHMH. Yang terhormat Ketua ASKI PTMA Ibu Profesor Datranda Kun Harisma MSI PhD. Yang terhormat Ketua Tim Kerja dan Edukasi Kekayaan Intelektual Ibu Nila Manilawati SHMH. Yang terhormat Sekretaris Tim Kerja Pemeriksaan Administrasi Permohonan Paten DTLST dan Rahasia Dagang Ibu Sonya Pauadu SHMH. Yang terhormat Sentra KI Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Bapak NS Akfi Arif Fahrur Rizal MKEP. Yang terhormat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. Muhammad Arif Muhsin SPD MPD. Yang terhormat para narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang terhormat para peserta edukasi paten drafting Unismu Makassar, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Muhammadiyah Parepare. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pelaksanaan kegiatan edukasi drafting paten di Universitas Muhammadiyah Makassar. 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 yang diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kita dapat hadir di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim. Hadirin yang kami hormati, marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Bersama kita mendengarkan sambutan Ketua Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual Ibu Nila Manilawati SH MH. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bapak Kadif, saya membacakan laporan dari kami Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini kami mewakili Direktur kami, Direktur Kerjasama dan Edukasi, yang mohon izin, beliau sedang bertugas Dinas Luar Negeri pada saat ini 3 minggu ke depan, sampai 3 minggu ke depan. Yang kami hormati Ketua BPH Muhammadiyah Makassar, Profesor Dr. Haji Gagaring Pagalung, SE MSI AK CA, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Insinyur Abdul Rahim Nanda, STMT IPU, Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atau yang mewakili, Bapak Ibu Dekan pada Universitas Muhammadiyah Makassar atau yang mewakili, Bapak Ibu Wakil Dekan pada Universitas Muhammadiyah Makassar atau yang mewakili, Bapak Ibu Ketua Lembaga pada Universitas Muhammadiyah Makassar atau yang mewakili, Bapak Ibu Sekretaris Lembaga pada Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ibu Ketua Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ibu Sekretaris Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Makassar, kepada yang terhormat juga Bapak kami Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Kemudian kepada Ibu Ketua Asosiasi Sentra KI PTM, Profesor Dr. Kun Harisma MSI PhD.
Kemudian Sentra KI dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Samsia SPMSI. Kemudian dari Sentra KI Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Sofyan Arif SHMKN. Kemudian hadir pula yang terhormat dari Sentra KI Universitas Muhammadiyah Parepare, Dr. Iradatullah Rahim STMP. Kemudian dari Sentra KI Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Nes Alfi Ari Mahrur Rizal MKep. Dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kemudian di sini juga hadir Sivitas Akademika, peneliti dan inventor, kemudian Bapak Ibu narasumber, moderator, dan ada narasumber dari pemeriksa paten dan rekan panitia sekalian, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan persiapan yang lumayan cukup panjang karena kami harus menargetkan dokumen paten yang bisa terkumpul minimal itu ada sekitar 50 Bapak untuk bisa kami asistensi. Kemudian dalam kesempatan ini perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik dari Universitas Muhammadiyah Makassar maupun dari Sentra KI Muhammadiyah yang lainnya dan rekan-rekan DJKI sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan memberikan arahan nanti, izinkan kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan saat ini. Penyelenggaraan kegiatan edukasi paten atau edukasi paten drafting ini dalam rangka implementasi perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Universitas Muhammadiyah Makassar tentang pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Nomor PKS itu kami tercatat di sini adalah HKI.HH.04.04/25. Jadi PKS-nya itu izin tersendiri. Setiap Universitas Muhammadiyah memiliki nomor PKS tersendiri. Kemudian kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem paten kepada sistem Sivitas Akademika, para peneliti, inventor, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat umum lainnya, serta peningkatan yang lebih kita prioritaskan adalah peningkatan permohonan khususnya paten dari lingkungan perguruan tinggi. Jadi kegiatan ini tidak hanya diperuntukkan untuk Universitas Muhammadiyah Makassar, tetapi juga dari Universitas Muhammadiyah di wilayah lainnya. Kemudian kegiatan edukasi paten ini dilaksanakan pada hari ini 26 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2024 di Aula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang kemudian berpindah ke ruangan ini, izin Bapak, jadi di ruang kuliah. Tapi ini ruangannya alhamdulillah jadi lebih besar. Ya. Kemudian peserta yang hadir di sini sedianya kami memang dari Universitas Muhammadiyah Makassar mengundang 150 peserta, izin Bapak. Namun demikian mungkin sebagian peserta belum tampak hadir di sini karena memang konsultasi asistensinya baru akan dimulai di siang. Ya. Kemudian kami di sini sudah tercatat ada 49 dokumen paten yang akan diasistensi. Dan kami informasikan juga izin Bapak bahwa sebelum kegiatan di Makassar ini kami juga telah melaksanakan kegiatan yang sama di Universitas Muhammadiyah Surakarta di bawah koordinasi Prof. Kun. Selanjutnya pada kegiatan ini nanti kita akan ada diseminasi atau pengenalan terkait dengan teknik penelusuran paten, kemudian sistem dan tata cara pendaftaran permohonan paten, dan yang tidak kalah pentingnya atau mungkin itu yang menjadi prioritas utama adalah asistensi penulisan drafting paten. Nah, mohon izin nanti Bapak-bapak yang memang sudah terdaftar dokumen patennya bisa langsung bergabung di ruang konsultasi di gedung sebelah depan. Nanti akan dikoordinasikan oleh Ibu Samsia. Kemudian dapat kami sampaikan narasumber pada kegiatan ini
Yang pertama nanti adalah Ibu Sonya Pau Adu SHMH, beliau adalah Sekretaris Tim Kerja Pemeriksaan Administrasi Permohonan Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan narasumber lainnya yang akan membantu dalam asistensi penulisan drafting paten adalah pemeriksa paten. Di sini ada 5 pemeriksa paten. Yang pertama Bapak Safrizal, pemeriksa paten ahli utama di bidang kimia, kemudian Bapak Irawan, pemeriksa paten ahli utama bidang mekanik, Ibu Farida, pemeriksa paten ahli utama bidang farmasi, Bapak Nazarudin, pemeriksa paten ahli utama bidang elektro, dan Bapak Ikhwan, pemeriksa paten ahli muda bidang biologi atau bioteknologi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa didampingi oleh para pemeriksa utama di sini. Kemudian untuk moderator dalam kegiatan ini berasal dari Universitas Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Insinyur Irwan Mado MP, kemudian Dr. Agustus S. MPD. Adapun pembiayaan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024 dan anggaran dari Universitas Muhammadiyah Makassar atau dari Asosiasi Sentra KI Muhammadiyah. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan kami. Selanjutnya mohon perkenan dengan hormat Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan edukasi paten hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 26 Agustus 2024. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya bersama kita mendengarkan sambutan Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Gagaring Pagalung SE, MSI AKCA. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak dari Kemenhum Kanwil Sulsel yang saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf saya tak sempat tahu namanya. Pak Rektor, kemudian dari Ibu WR4 dan panitia yang tadi, dan para Bapak Ibu Dekan yang saya hormati, yang saya muliakan. Ringkas saya ingin sampaikan, tentu topik kita ini edukasi paten. Dari kata paten itu menunjukkan dua hal, yaitu untuk kontribusi kita sendiri, menunjukkan sejauh mana pengetahuan dan kedalaman materi yang kita miliki yang nantinya kita akan jadi patenkan. Yang kedua adalah untuk kontribusi paten ini ke masyarakat, masyarakat akademik atau perguruan tinggi dan masyarakat umumnya, sehingga paten ini berdampak double dalam pengembangan diri sendiri sebagai dosen dan untuk masyarakat, khususnya masyarakat lebih kecil sedikit di Universitas Muhammadiyah Makassar dan lebih luas pada kajian akademik yang lain. Saya kira itu saja yang dapat ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Kemenhukam atas penyampaian pendidikan edukasinya paten ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Acara selanjutnya adalah bersama kita mendengarkan sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda, STMT APU. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Hernadi SH.MH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Profesor Dr. Anda Kun Harisma, MSI PhD, Ketua Asosiasi Sentra Kelayakan Intelektual Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ASKI, PTM, ini sepupunya ASKUI, ya. Ibu Nila Manilawati, SH.MH, Ketua Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual. Ibu Sonia Pau Adu, SH.MH, di mana duduk beliau? Sekretaris Tim Kerja Pemeriksaan Administrasi Permohonan Paten. Kemudian Pemeriksa Paten DJKI, Bapak Dr. Andes Saprizal, Bapak Insinyur Irwan, Bapak Ibu Dr. Anda Farida, Bapak Nasruddin Tahir Lopa. Ini familiar, ini nama tapi belum ada di tempat ya. Bapak Muhammad Nur Ihsan Muslim, Bapak Sofian Arif SH, kemudian Pak Sofian Arif dari Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian Ibu Dr. Iradatullah Rahim, mana beliau? Oh, di atas sekali. Sentra KI Umpar. Kemudian Nurse Akfi Ari Fakhrur Rizal MKEP, Sentra KI Universitas Muhammadiyah Kaltim. Selamat datang. Barusan ke Makassar ya Pak ya? Udah makan coto semalam? Belum. Tapi coto itu baiknya dimakan sarapan ya, bukan untuk makan malam hari. Kalau Bu Cia bawa ke coto tadi malam berarti salah itu. Peserta edukasi paten drafting sejumlah 42 orang. Bapak Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Makassar yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. K. Haji Mawardi Pewangi, Bapak Ibu para dekan. Dekan di mata saya hanya 2. Memang 2 ya. Mana yang lain? Ini diundang dekannya Bu Cia. Ya berarti ada halangan ya. Yang saya hormati saja Bu Dr. Amira, Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi, Dekan Fakultas Teknik. Maaf ya, jangan iri yang lain kalau 3 sebutannya. Ketua LP3M. Ayahanda Kaprodi S3 PAI, Prof. Haking Rama. Kaprodi S2 Pak Dr. Rusimali. Sebentar lagi profesor ya Pak Rusimali. Pak Rukli, Pak Agustan. Ini sengaja ambil tempat di depan ya, yang jelang-jelang profesor semua. Pak Sarip juga. Ini ibu para profesor di belakang. Prof. Munira, Prof. Eni Satriani, mengapit calon profesor juga. Alhamdulillah. Ini juga di samping kiri kanannya ya. Alhamdulillah. Ini juga paling depan ya. Segera ya.
Ini sudah diusulkan, di belakang ada Bu Neni, ada. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini terima kasih kegembiraan kita. Ada Prof calon juga di yang moderator tadi disebut ini. Siapa namanya itu Pak Prof Nur Salam di samping tak? Prof Irwan Mado ya. Ya beliau sebentar lagi juga insya Allah kalau diurusi ya, kalau dilihat-liatin, kalau dilihat-lihati ya tidak jadi-jadi. Alhamdulillah terima kasih tentunya kepada Kemenkumham atas kepercayaannya kepada Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi host pada kesempatan kali ini. Bagi Unismu dan umumnya orang Makassar juga sebetulnya itu. Tamu adalah rahmat dan pembawa rezeki. Jadi sering-sering bawa tamu ke sini ya, supaya kita ketiban rahmat yang banyak serta rezeki yang banyak. Saya mau terbuka sedikit sama Pak Hernandi, Pak Hernadi ya. Unismu itu baru punya satu paten garansit karena dulu kita cara berpikirnya begini, kalau paten yang tidak produktif capek bayar iuran. Jadi saya termasuk waktu R1 melarang bikin paten yang tidak produktif, Pak. Ini kalau salah nanti disampaikan di sini, dikoreksi ya Pak ya. Tapi bocorannya dari Bu Cia katanya bisa dibuat nihil nanti kalau bisa seperti itu ya bikin saja paten banyak-banyak. Menang di nama dulu ya. Kemarin ngusul 9 ditarik 4. Kemudian ada 1 yang menunggu substantif kalau tidak salah. 1 siap diumumkan dan 3-nya itu menunggu proses formalitas. Jadi sebetulnya drafting paten di Unismu dalam telinga itu tidak begitu asing sebetulnya, cuma itu tadi. Nah, kan bayangannya Pak Habibie yang punya paten 46 sampai beliau meninggal masih dipegang dan itu benar-benar menghasilkan jadi bukan saja hak kekayaan tapi memang menghasilkan kekayaan. Ya bagi beliau. Kalau di Sulawesi Selatan yang punya sekarang kan Pak Amran Sulaiman ya, yang patennya memberi kekayaan ya. Tiran itu tikus mati diracun Amran kata beliau waktu bawakan kajian di sini. Dan itu patennya yang membuat beliau kaya raya saat ini. Ada lagi paten yang satu Alpostran ya. Juga semua berhubungan dengan tikus. Jadi Pak AAS itu kaya karena tikus. Nah, sekarang kan LHKN kalau kita baca, beliau punya harta kekayaan 279,5 miliar. Nah, itu paten yang memberi kekayaan. Nah, itu bayangan kita kalau para dosen Universitas Muhammadiyah Makassar punya paten dan menghasilkan kekayaan, nah itu yang membahagiakan sebetulnya. Ya, nah kita memang saya kira, tapi hal ini tentu sudah tidak bisa kita hindari lagi karena Unismu dalam milestone-nya masuk ke tahap yang kedua, yaitu menuju daya saing global. Bukan globalisasi ya. Sekarang seluruh dunia hampir meninggalkan istilah globalisasi. Mereka sibuk mengurusi negaranya masing-masing. Ya tentu perguruan tinggi juga seperti itu. Kita sibuk membesarkan atau membenahi tepatnya ya perguruan tinggi masing-masing. Tetapi ending dari semua aktivitas itu adalah persaingan global. Jadi tidak bisa kita hindari itu. Nah, Unismu saat ini telah melewati reputasi nasional dan keunggulan, katakanlah begitu, sudah dinyatakan dicapai di milestone yang pertama.
Nah sekarang kita berada di milestone yang kedua, yakni daya saing global dengan ciri utama adalah persiapan menuju Research University dan International Reputable University. Indikatornya sama, tinggal target dan capaiannya yang kita buat berbeda. Ya, sebetulnya arah perjalanan kita sudah punya track dan tinggal dipandu agar on the track. Nah, ini tugasnya Bapak-Bapak Ibu sekalian di seluruh lembaga ini untuk menjalani itu secara benar. Nah, rektor sisa lihat-lihat, ketawa Pak Arif Muksin ini, Prof Munira. Kan kita tidak pakai lagi sistem kebut semalam ya, tidak lagi menjelang akreditasi baru pada sibuk. Alhamdulillah saya kira kita sudah belajar di periode lalu, satu periode sudah bekerja secara bertahap dan terencana, terukur, dan kita dapatkan hasilnya. Nah tentu kita akan perkuat lagi tim ini. Pak Prof Ambo bilang dulu, apa lagi? 1 rektor, 4 wakil rektor, seluruhnya pembantu rektor. Ya jadi Bapak Ibu para pembantu rektor yang saya hormati, mohon kita bekerja secara baik untuk kemajuan universitas kita bersama. Mohon perkenan Bapak Hernandi untuk menyampaikan arahan dan sekaligus membuka acara edukasi paten drafting pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan, pada seluruh tim pendukung dan terutama panitia yang ini masih energikah panitianya? Bilang kalau sudah drop ya supaya kita, ini baru hari pertama saya kira. Ya insya Allah kita jalani bersama dan mudah-mudahan harapan kita sesudah kegiatan hari ini hasil dan produktivitasnya bisa segera kita lihat tren perkembangannya. Demikian kegiatan edukasi paten drafting ini untuk Universitas Muhammadiyah Makassar selaku drafting. Sekali lagi atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya bersama kita mendengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Hernadi SHMH, sekaligus membuka acara pelaksanaan kegiatan edukasi paten drafting di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, Prof, mohon izinkan saya membaca sambutan PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada acara edukasi paten drafting di Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang terhormat Bapak Ketua BPH, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati rekan-rekan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang hadir dalam acara pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan sekalian yang turut hadir dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Mengawali sambutan pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti acara edukasi paten drafting di Universitas Muhammadiyah Makassar. Hadirin yang kami hormati, perguruan tinggi dikenal sebagai kawah candra di muka ilmuwan-ilmuwan penting. Di perguruan tinggilah inovasi-inovasi dan invensi-invensi penting diciptakan. Perguruan tinggi adalah ujung tombak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari semua negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu bangsa atau negara salah satunya dapat dilihat melalui tolak ukur kekayaan intelektual. Tidak ada negara maju yang kekayaan intelektualnya tidak maju. Negara-negara maju membangun fondasi perekonomian pada sumber daya manusia. Data laporan indikator kekayaan intelektual dunia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO menunjukkan bahwa Cina adalah negara dengan permohonan paten tertinggi sedunia, menggeser negara adidaya yang selama ini menguasai permohonan paten dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman. Bukan tidak mungkin ke depan teknologi militer Amerika, teknologi transportasi Jepang, dan teknologi elektronik Korea Selatan akan mendapat persaingan ketat dari Cina. Terbaru, Cina sudah diperlukan penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih luas daripada sekarang. Yang mana ini sesuai dengan salah satu tujuan dari kebijakan paten, yakni menciptakan lapangan pekerjaan dari hasil investasi yang mampu diterapkan pada industri. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa dari data yang kami miliki, permohonan paten pada tahun 2023 sebanyak 144 permohonan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebelumnya sebanyak 130 permohonan. Sementara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hampir naik 2 kali lipatnya, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, yang sama-sama memiliki jumlah permohonan yang sama, yakni 75 permohonan. Kenaikan jumlah permohonan paten tersebut salah satunya dipengaruhi oleh upaya dari DJKI menghadirkan langsung para narasumber dan pemeriksa paten yang expert di bidangnya masing-masing, sehingga kami harapkan para peserta dapat memaksimalkan kesempatan yang langka ini. Selain kegiatan sosial pada hari ini, esok hari juga akan diselenggarakan giat asistensi paten bersama dengan para pemeriksa paten. Kegiatan tersebut tentunya akan sangat membantu Bapak Ibu inventor sekalian dalam menyempurnakan dokumen deskripsi paten yang sedang dibuat atau telah diajukan sebelumnya. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga melalui kegiatan ini akan membuahkan dampak positif yang telah membuka akses permohonan paten kepada publik dan upaya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalin nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan para perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan layanan kekayaan intelektual. Terdata saat ini, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah menjalin kerjasama dengan 12 perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Kami berharap ke depannya Kanwil Kemenkumham Sulsel juga dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Hadirin yang kami hormati, melalui kegiatan edukasi paten drafting ini, kami sangat berharap dapat mendongkrak kuantitas dan kualitas permohonan paten di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini sendiri bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia serta pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Atas segala tutur kata dan laku yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan.
Sebelum mengakhiri penyampaian ini dengan kegiatan edukasi paten drafting di Universitas Muhammadiyah Makassar, saya nyatakan dibuka. PLT Kepala Kantor Wilayah Indah Rayuningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya bersama kita mendengarkan pengajian yang akan dibawakan oleh Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Haji Mawardi Pewangi, MPDI. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya haqqa hamdi wa syukurillah ya haqqa syukri hamdan kasiran thayyiban mubarakan bih. Sallallahu ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Amma ba'd. Jadi yang terhormat, ya semua yang telah disebutkan oleh pembicara terdahulu, baik yang disebutkan maupun yang lupa disebutkan. Jadi, alhamdulillah wa syukurlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Qur'an pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Dalam 5 ayat ini ada 3 perintah Allah, yakni perintah membaca, perintah meneliti, dan perintah menulis. Semua perintah ini harus didasari dengan lillahi rabbil alamin, dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Membaca atas nama Tuhan, meneliti atas nama Tuhan, juga menulis atas nama Tuhan. Bapak hadirin yang berbahagia, di Islam memandang hak iftar dia, yang selanjutnya disebut dengan hak cipta, sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Karena hak cipta adalah hak milik pribadi, maka agama melarang mengambil tanpa izin yang bersangkutan. Hak cipta, Bapak sekalian, hak cipta digolongkan sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan sesuai dengan syarat, sesuai dengan aturan-aturan Islam. Oleh para ulama mengkiaskan hak cipta ini sama dengan harta milik. Oleh karena itu diingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu secara batil. Jangan menggunakan dia yang lain, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil. Yang lain katakan ya wala taqasunna sa'asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Bapak hadirin yang berbahagia, ya, hak cipta itu didasari oleh semangat berbagi ilmu secara ikhlas sebagai amal jariah. Jadi hak paten itu adalah bagian dari amal jariah. Atau karya adalah bagian dari jihad menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi jihad, ya, dalam menyampaikan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu para ulama khususnya MUI dia, pernyataan MUI, fatwa MUI berkaitan dengan hak cipta atau hak paten kita ini. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta hukumnya haram. Pelanggaran terhadap hak cipta karena hukumnya haram. Ya. Membajak hak cipta termasuk perbuatan maksiat dan merupakan perbuatan yang zalim. Memanfaatkan hak cipta tanpa izin yang bersangkutan sama dengan mencuri. Ini ulama. Oleh karena itu, hak cipta diakui dan harus dilindungi oleh hukum Islam. Jadi hak cipta wajib dilindungi oleh orang Islam. Hak cipta adalah salah satu harta yang dimiliki oleh manusia dan merupakan harta yang wajib dilindungi. Bapak hadirin yang berbahagia, kemudian hak cipta ini bila mana diciptakan dengan dasar iman dan keikhlasan akan menjadi amal jariah. Jadi dalam hadis Nabi ada 3 amal yang tidak akan pernah terputus, ialah yang pertama adalah anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan, kemudian sedekahun jariyah. Ilmu yang dimanfaatkan ini ialah apabila kita mengajar dengan iman dan ikhlas, ya. Kemudian hak cipta itu masuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekahun jariyah, dan inilah yang bermanfaat dan inilah yang berjalan sepanjang masa. Sering saya kutip pernyataan dari Pak Sanusi Baco, ya, bahwa bedanya orang pintar dengan orang kaya. Kalau orang pintar, orang kaya itu mati, hartanya tinggal. Tapi kalau orang pintar itu mati, dia mati bersama dengan ilmunya, kecuali ilmu yang ditulis. Maka bapak-bapak sekalian, supaya ilmunya bermanfaat, silakan menulis kemudian menjadi hak cipta dan akan dimanfaatkan selama-lamanya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya foto bersama. Kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk melakukan foto bersama dengan para peserta. Ya, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk bisa maju ke depan. Baik, saya bantu. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3.
Demikianlah rangkaian pembukaan acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan berlangsung. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan kepada Bapak Ibu peserta edukasi paten drafting untuk melakukan pengambilan seminar kit di meja registrasi. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Insinyur Agustan SPD MPD. Baik, disampaikan kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dengan nomor DD 1550 Nissan Juke untuk memindahkan kendaraannya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk pengambilan seminar kitnya setelah jam makan siang. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan dengan DD 1550 Nissan Juke untuk bisa memindahkan kendaraannya. Satu. Kepada ibu yang memiliki mobil Nissan Juke DD 1550 QS, tolong dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Ibu memarkir kendaraan bukan pada tempatnya. Tolong, mungkin ada di antara peserta yang memiliki mobil Nissan Juke 1550 QS, tolong dipindahkan kendaraannya. Terima kasih.